ingat terus. Nah, ini tenang-tenang aja. Makanya saya bilang, jangan keluar ya, supaya kita memahami semua, berbagi. Ya. Yang senior misalnya siapa? Pak Dede, mencurahkan ilmunya ke yang agak junior. Misalnya Pak Ari Purnomo, misalnya. Kan muda-muda banyak saya lihat. Dan yang lain. Seperti Pak Arudi tadi kan, menyampaikan, kena senior sudah, 80-an sudah jadi guru. Menyampaikan semacam kisahnya lah. Saya juga lama jadi guru. Bukan hanya jadi dosen. Jadi juga jadi guru. Lama di SMK Muhammadiyah Padang. Tahu juga keluh kesah guru itu. Itu maksud saya. Buatlah RPP mulai sekarang itu yang benar. Menurut aturan yang kita telah sampaikan, yang telah disampaikan di dalam modul-modul. Sehingga ketika nanti harus Bapak share, ya, harus Bapak share ke YouTube, dibaca orang, ketawa nanti orang kalau tidak benar. Tadi tidak ada hotnya. Terperhatikan tadi? Ya, Pak. Saya sengaja tutup video dan mic saya supaya saya bisa perhatikan, agak berisik. Perhatikan semuanya. Ya, Bapak-Bapak ya. Oke. Siap. Saya silakan satu orang lagi yang mau menampilkan tampilannya untuk sementara. Tapi silakan Bapak-Bapak berdiskusi saja. Mau sampai jam berapa nanti. Saya tidak akan matikan ini. Tapi silakan Bapak-Bapak. Anggap saya tidak ada nontonnya dulu. Saya mau lihat. Anggap saya tidak ada nontonnya. Akan saya matikan yang bisa saya lihat. Tapi ini agak terekam. Tidak saya matikan Zoom-nya. Oke, silakan. Pilih misalnya Pak Dede jadi ketua grupnya, Pak Dede. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita sudah dapat. Ya sebentar Pak. Sebentar ya. Kita sudah dapat dapat pencerahan tadi dari Pak dosen apa yang harus kita lakukan. Kemarin kita sedikit sudah buat RPP ya. Mudah-mudahan RPP yang kita buat kemarin itu sudah sedikit mendekati. Dan kalaupun memang dirasa kurang, mungkin kita sepakati saja kita untuk pembuatan RPP kita pakainya yang modelnya itu blended aja ya, karena kita kejuruan. Jadi kejuruan itu sangat kita butuhkan juga untuk di prakteknya. Ya, jadi jadi kita sepakati dulu RPP yang kita buat ini ke depan ya untuk tiga perangkat pembelajaran ini kita pakainya yang blended. Nah, rujukannya kan kemarin Pak dosen sudah ngasih ke kita ya, nge-share ke kita, itu yang menjadi rujukan. Nah, mudah-mudahan RPP yang kita buat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak dosen. Nah, untuk diskusi barangkali Pak Surya ya yang mau menampilkan RPP-nya, mungkin Pak Surya boleh kita tampilkan, nanti kita coba kritisi bareng-bareng dengan tujuan kita saling melengkapi gitu. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang
merasa bisa menambahkan, ya lebih bagus gitu ya. Dan mudah-mudahan dari teman-teman itu semuanya menjadi masukan yang sangat baik untuk kita semua. Jadi tidak ada istilahnya yang menjatuhkan atau istilahnya yang menilai Pak Surya itu begini gitu. Jangan ya, kita ini aja berbagi informasi saja masukan. Siap Pak Surya? Silakan dilanjut Pak Surya. Sudah muncul Pak. Muncul Pak, proses. Lanjut. Lanjut. Ini RPP yang saya buat untuk pembelajaran jarak jauh Pak. Ya di sini pasti sama. Ya, sama seperti semuanya, ada nama sekolah, ada mata pelajaran, ada tahun, ada materi pokok, ada alokasi waktu, dan ada metode atau model pembelajarannya. Nah, di sini saya menggunakan metode Suaranya Google Classroom. Putus-putus atau di saya saja ya Pak ya? Tidak Pak, lancar Pak. Lancar Pak, lancar. Mungkin dari Pak Haris mungkin. Dari Pak Haris. Ya. Oh ya Pak. Ya. Lanjut Pak. Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini saya menggunakan metode Google Classroom yang saya yakin bapak-bapak di situ semua juga pasti menggunakan media Google Classroom yang sama. Nah, di sini yang pertama ada kompetensi dasarnya. Di sini ada menganalisis gangguan kepala silinder 4.11 memperbaiki kepala silinder dan kelengkapannya. Di sini tujuan pembelajarannya setelah melakukan pembelajaran PBL dengan metode diskusi tanya jawab melalui Google Classroom, peserta didik mampu memahami tentang kepala silinder dan kelengkapannya secara tepat, mampu menganalisis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya pada masalah kontekstual secara tepat, mampu menyajikan masalah nyata, ya ini saja berarti masalah yang ada di siswa tentang gangguan kepala silinder dan kelengkapannya dengan tepat. Mohon maaf Pak, di sini sebenarnya ada dengan percaya diri. Nah, di sini kenapa ada pertemuan keberapa? Di sini pertemuan keberapanya belum saya isi memang karena di sekolah kami menyesuaikan dengan kondisi dan kadang kelas yang masuk di tempat kami itu 1 minggu kelas 2 masuk, 1 minggu kelas 3 masuk dan seterusnya seperti itu Pak. Jadi memang belum saya isi, mohon maaf. Di sini ada IPK-nya seperti itu. Terus langkahnya yang pertama adalah melalui media Google Classroom, guru memberikan atau mengupload materi tentang kepala silinder. Setelah diupload, guru memberitahu melalui grup WA atau melalui wali kelas. Setelah itu, melalui Google Classroom, guru meminta peserta didik untuk membaca materi Pak, karena ini adalah literasi, jadi materi yang saya unggah diwajibkan untuk dibaca. Nah, setelah itu pengumpulan data, guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan data informasi sebanyak-banyaknya, langkah pemeriksaan kepala silinder sesuai SOP dari berbagai sumber. Kenapa di sini dari berbagai sumber? Karena di tempat kami siswa itu dibekali dengan buku yang dipinjamkan dari perpustakaan dan bisa juga mencari dari internet atau dari Google yang sudah banyak sekali. Yang keempat, setelah peserta didik mengumpulkan data, peserta didik diharapkan untuk menyampaikan hasil pengumpulan data bisa berupa foto. Jadi ya informasinya ditulis di kertas, difoto, setelah itu diunggah melalui Google Classroom yang saya sediakan dalam bentuk Google Form. Jadi ada nama untuk absensi dan tugasnya. Nah, setelah itu peserta didik dipersilahkan untuk melengkapi dan mengumpulkan hasil diskusi mereka. Guru memberikan umpan balik materi hari ini, Pak. Ya, saya untuk RPP daringnya hanya sebatas itu, Pak. Mohon masukannya. Terima kasih. Ya Pak, Hendra Yadi monggo. Izin Pak Surya, terima kasih banyak teman-teman semua. Pertama, mohon maaf Pak Surya ya. Ini ya. Mungkin bukan saya ini menilai, tapi ini bagi-bagi aja kita. Ya Pak. Pertama, sebentar Pak.
ini untuk pribadi saya sendiri, jadi dimanapun kita berada pasti akan ada yang pro dan kontra dengan kita. Tetapi bagi saya itu menjadikan diri kita jadi lebih baik, Pak. Karena diri kita berkembang dari kritik dan saran dari orang lain. Terima kasih. Benar, mantap. Mantap Pak Surya, mantap. Oke, izin Pak. Monggo Pak Hadi. Pertama, ini saran aja untuk lebih rapi. Itu kalau bisa tujuan pembelajaran itu dibikin aja. Itu kan tadi ada 3 poin kalau nggak salah saya. Itu dibikin aja Pak, 1, 2, 3. Itu lebih dari segi estetika itu lebih indah kelihatannya Pak. Jadi itu tinggal di enter dikasih nama ya. Nah benar. Jadi pas kita baca tuh, pas misalnya Pak Surya baca juga punya orang kan enak kok dilihat rapi gitu kan. Apalagi warna-warna itu lebih menarik. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah saya lihat sintaknya tadi itu lebih mengacu ke model discovery learning Pak ya. Iya, jadi diskusi dulu Pak itu. Discovery Pak ya, discovery learning ya. Bukan PBL Pak ya. Untuk sintaknya tadi. Ini pertemuan pertama Pak. Jadi pertemuan pertama harusnya di situ ada siswa menemukan masalah, tapi ini RPP kan masih saya perbaiki lagi Pak. Oh iya. Kemudian yang ketiga ini untuk luring Pak ya. Untuk luring. Ya, untuk luring. Daring Pak ini untuk daring. Iya, untuk daring maaf. Untuk daring, full daring. Iya. Untuk full daring. Iya, karena ini cuma materi dulu nggih. Iya. Nanti sesuai kesepakatan kita tadi aja Pak ya. Untuk yang itu ya, istilahnya dibiarkan aja Pak. Kalau bisa bikin yang baru yang memang blended learning Pak. Blended artinya situ ada luring, ada daring juga. Jadi biar nggak capek 2 kali Pak. Jadi yang itu biarin aja buat di sekolah, diterapkan di sekolah. Tapi untuk persiapan kita PPG ini, PPL ini ya kita buat yang blended aja Pak. Lebih fokus ke situ aja Pak. Siap Pak. Jadi pertemuan pertama kita buat daring, pertemuan kedua kita buat luring gitu ya? Oh bisa juga ya, bisa. Ya siap, mungkin Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Hendra Yadi atas masukannya yang sangat bagus. Tadi juga saya akan menambahkan itu, tapi sudah dipas sama Pak Hendra Yadi untuk masalah di tujuan ya. Kalau yang saya pahami yaitu tadi kalau bisa tujuan pembelajarannya itu modelnya itu dibuat pernyataan gitu. Jadi dikasih setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan mampu titik 2 1. Nah, baru di situ seperti itu. Terus tadi juga barangkali kan perlu penegasan ya. Artinya kita itu harus konsisten gitu. Maksudnya konsisten itu ketika metode yang kita mau pakai itu adalah PBL, ya kan? Nah, berarti ke sintaknya pun yang digunakan itu sintak PBL. Nah, kalau tadi emang saya lihat sepintas, itu sepertinya bukan sintak yang PBL. Nah, itu hampir sama sih dengan Pak Hendra Yadi ya. Komentarnya. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau ada masukan lagi. Pak Arif mau mencoba tapi suaranya nggak kedengar Pak. Pak Arif dari tadi ya nggak bisa masuk ya suaranya ya? Iya, dari tadi suaranya nggak bisa masuk. Menambahkan Pak. Atau diketik saja Pak. Atau mungkin langsung lanjut Pak. Pak Dede mohon izin. Lanjut Pak Ahmad Abdullah. Ya, mohon silakan. Ya. Masuk. Mungkin begini Pak ya, kan kemarin kan kita sudah belajar terkait PBL. PBL itu kan sintaksnya kan banyak variasi Pak. Banyak variasi. Nah mungkin kita perlu membaca lagi gitu kan. Membaca lagi. Jangan sampai nanti begini Pak. Misalkan saya membuat PBL dengan bahasa A, B, C, D, E ya. Tapi di pemahaman teman-teman tuh wah itu kurang tepat begini. Nah kita harus juga perlu referensi, perlu membaca sintaks PBL yang notabene banyak variasinya. Nah itu mungkin itu Pak Surya, Pak Dede. Menambahkan ya Pak, mohon izin. Terima kasih. Ya. Izinkan Pak, terima kasih.
izin Pak nambahi Pak. Saran Pak. Ya izin menyampaikan Pak. Oke, Pak senior monggo Pak Suwarno. Junior ya. Senior kono ya. Mengenai sintaks tadi KD-nya apa ya Pak judulnya? Bentar, Pak. KD-nya itu menganalisis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Nah, dari KD itu kan kita bisa lihat itu masuk ranah C apa. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan juga modelnya mau pakai PBL, mau pakai Discovery atau gimana. Nah, itu juga misalkan praktek kan nanti kita bisa pilih model-model apa untuk yang cocok gitu loh. Kemudian misalkan nanti itu menganalisis juga misal di RPP daring pun juga harus ditampilkan Pak apa sintak-sintaknya lebih lengkap. Kemudian modelnya apa juga ditampilkan, pendekatannya apa ditampilkan semua. Saya juga ada sedikit contoh RPP daring ini. Nanti coba kita share bareng-bareng untuk belajar bareng-bareng. Itu Pak. Siap. Monggo Pak Triyono katanya tadi mau menambahkan Pak. Ya siap Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk Pak Surya ya tadi Pak apa yang sampai bahwa tadi yang yang itu kok tidak diberi durasi waktu ya Pak? Yang bawah Pak untuk apa namanya pendahuluan tadi. Iya sorry. Ya itu memang di RPP-nya belum ada Pak waktu karena di tempat kami kan seperti ini Pak. Jadi ketika saya ngasih materi itu kan siswa diberikan kelonggaran mau mengerjakannya kapan tergantung kuota dan kondisi Pak. Jadi seperti itu. Kalau siswa kan ada yang punya kuota khusus malam hari. Jadi memang alokasi waktunya belum ditentukan Pak seperti itu. Karena tempat kami kadang ada yang tidak sekolah malah bantu orang tua di pasar. Kadang ada yang bantu orang tua di mana itu. Jadi kalau siswanya itu kita tidak maksa harus jam 10, jam 11 tidak. Tapi cuma kalau siswa selonya malam atau selonya pagi itu seperti itu Pak. Tapi saya nangkap dari Pak Triyono maksudnya 15 menit atau 10 menit atau seperti itu ya Pak. Iya betul. Nah itu kembali lagi ke situ Pak. Kalau saya ngasih due date-nya semisal 15 menit, nanti siswa yang punya kuota malam nggak bisa mengerjakan Pak, nggak bisa baca seperti itu. Jadi memang di tempat kami kemarin pas ngasih kebijakannya seperti itu Pak. Tapi kalau memang itu harus ditampilkan, nanti saya perbaiki, saya tampilkan. Terima kasih. Oh ya, ini kan masalahnya ya Pak, yang Bapak yang Bapak buat itu yang daring ya. Nah ya. Iya Pak, betul. Berarti kan waktu misalnya Bapak buat jam 7 terus sampai malam pun anak masih bisa mengakses gitu ya maksudnya ya. Iya Pak, karena di tempat kami bahkan nggak sampai malam Pak, bahkan kebanyakan di sini 1 minggu setelah ngepost itu Pak. Oh gitu. Oke. Iya. Terima kasih penjelasannya Pak Surya. Itu ya siap. Biasanya di pengaturan di Google Classroom-nya aja Pak ya, tidak ada batasan waktu. Begitu ya Pak Surya ya? Iya. Cuma betul. tetap jadi tadi sarannya Pak Triyono cukup bagus Pak, yang namanya Pak Patri tadi kan yang saya masukkan ya. Jadi tetap yang namanya RPP durasi waktu ada di RPP-nya. Nah masalah nanti dipraktekkan di Google di Google Classroom-nya ya itu kan tinggal pengaturan saja gitu, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mungkin itu Pak ya. Siap. Itu ya Pak Triyono maksudnya gitu ya Pak Tri ya. Oke. Iya Pak. Betul. Setuju Pak. Setuju. Ini dari Pak Arief ini Pak. Saya bacakan dari Pak Arief. Mungkin saya setuju dengan Pak Ahmad terkait dengan perlunya adanya penyamaan persepsi tentang bentuk sintaks yang ada di PBL. Itu Pak. Siap. Terima kasih Pak Arief. Ya Pak, saya boleh menambahkan Pak? Boleh. Silakan Pak Ari, silakan.
sebenarnya bukan menambahkan ke Pak Surya, tapi saran aja Pak bagi kita semuanya Pak, mengenai tadi sedikit diangkat masalah berbagai macam jenis sintak di problem based learning. Bagaimana kalau misalnya kita sepakat aja Pak, sintak yang diambil itu berdasarkan yang ada di modul 3 pedagogik. Nah, jadi di modul 3 pedagogik itu sintak dari problem based learning ada 5. Orientasi peserta didik kepada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, jadi kalau misalnya kita sepakati bersama, kalau sintak yang dipakai pada problem based learning itu di modul 3 pedagogik, bagaimana